Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta radio horor kami, semoga pecinta radio horor kami dalam keadaan sehat semuanya. Di radio horor kali ini ada kiriman cerita dari Riri yang berada di kota Jogja. Dukung channel radio horor dengan cara di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Cerita yang dikirim oleh Riri ini bercerita pocong di kursi roda. Selamat mendengarkan, dan ceritanya sangat menyeramkan. Kita langsung aja ke cerita horornya, yaitu pocong di kursi roda. Siang itu Riri dapat kabar dari paman Riri kalau kakak Riri yang kuliah di Jogja mengalami kecelakaan sepeda motor, dan dia dirawat pada sebuah rumah sakit yang ada di pelosok kota Jogja. Nama kakak Riri adalah Rina. Selama kuliah di Jogja, dia memutuskan untuk tinggal di rumah paman Riri. Jam 3 sore Riri berangkat dari Solo menuju ke kota Jogja, dan sekitar jam 5 sore Riri baru nyampe di rumah sakit tempat kakaknya dirawat. Bangunan rumah sakit itu seperti sudah berumur tua. Tembok bagian depannya sudah ditumbuhi lumut dan tumbuhan yang menjalar. Riri segera memarkirkan sepeda motor Riri. Riri sempat ngeri melihat bangunan rumah sakit itu. Tapi Riri tepiskan ketakutan itu dengan berdoa dan mikirin keadaan kakak Riri. Setelah sampai di bangsal tempat kakak Riri dirawat, Riri melihat dia kondisinya cukup parah. Kondisi kakaknya cukup memprihatinkan. Kakinya patah dan harus menjalani operasi. Singkat cerita, terasa waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Riri memutuskan untuk tidur dan bergegas menuju tikar yang digelar di samping bangsal dekat toilet tersebut. Riri langsung merebahkan tubuh Riri yang lelah karena seharian beraktivitas. Riri langsung terlelap dan bermimpi. Di dalam mimpi itu Riri melihat cahaya putih kecil, namun tiba-tiba berubah membesar dan semakin membesar sampai berwujud sosok pocong. Pocong itu wajahnya sangat mengerikan. Di hidung dan di mulutnya tersumpel oleh kapas yang mulai membusuk. Tiba-tiba Riri terbangun dengan diliputi rasa takut. Alhasil, Riri nggak bisa tidur lagi sampai azan subuh terdengar. Seminggu setelah kakak Riri dirawat dan dioperasi, akhirnya dokter mengizinkan kakak Riri pulang.
Sore itu Riri bersama keluarga, bersama pamannya pulang dari rumah sakit menuju rumahnya. Sementara paman gak bareng sama Riri. Katanya beliau mau ke toko dulu untuk membeli kursi roda buat kakak Riri. Ketika sudah nyampe di rumah Paman Riri langsung membersihkan dan merapikan sebuah kamar untuk kakak Riri beristirahat sehabis dioperasi. Waktu maghrib, Paman Riri pun pulang dengan membawa sebuah kursi roda bekas, tapi masih nampak bagus. Langsung saja kakak Riri memakai kursi rodanya. Pada malam itu, Riri menemani kakaknya jalan-jalan di halaman belakang. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Riri pun bergegas menuju kamar untuk beristirahat. Kursi roda kakak Riri taruh di halaman belakang karena di dalam kamar kakakku terlalu sempit. Riri tidur di bawah di samping tempat tidur kakaknya. Tapi Riri tidak bisa tidur malam itu. Udara terasa sangat dingin. Tiba-tiba Riri teringat dengan sosok pocong yang datang dalam mimpi Riri waktu di rumah sakit itu. Wajahnya yang sangat mengerikan itu melintas kembali dalam benak pikiran Riri, membuat suasana malam itu menjadi tak bersahabat. Tiba-tiba dari halaman belakang, Riri mendengar seperti suara orang berdehem. Hem, hem, hem. Riri pun semakin ketakutan dan diliputi rasa cemas. Tiba-tiba ada suara lagi seperti bertanda yang dibentur-benturkan ke tembok. Duh, duh, duh. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuh Riri. Riri bangkit dari posisi tidur Riri, mencoba mengambil segelas air yang berada di meja kecil di kamar itu. Namun tiba-tiba terasa ada sebuah tangan yang memegang pundak Riri. Aku kaget. Perlahan aku tengok ke belakang. Ternyata itu pamannya. Syukur alhamdulillah, dikira Riri yang memegang pundak Riri dari belakang itu pocong. Ternyata pamannya. Ri, kamu dengar suara itu? Tanya paman kepada Riri. Akhirnya Riri tidak menjawab, cuman menganggukkan kepalanya saja. Ayo kita lihat Ri ke belakang, ajakan pamannya kepada Riri. Riri mengekor dari belakang mengikuti pamannya dengan langkah mengendap-endap menuju ke halaman belakang rumah. Duh, dag, dikduk, suara itu terdengar semakin jelas. Setibanya di pintu penghubung ke halaman belakang, Riri dan pamannya segera melihat apa yang sedang terjadi. Riri kaget dan lemas ketakutan saat melihat sosok pocong dengan kain kapan kumak sedang duduk di kursi roda kakaknya. Sambil membentur-benturkan kepalanya ke arah tembok rumah, wajahnya tampak membusuk. Mata, hidung, dan mulutnya tersumpal kapas yang sangat kotor. Saat melihat itu, tubuh terasa lemah, sepertinya nyawa Riri ingin lepas dari tubuh Riri. Dan ketika tersadar, Riri dan pamannya langsung lari menuju ruang tengah. Riri berteriak-teriak minta tolong hingga membangunkan seisi rumah. Akhirnya Lili menjelaskan kepada mereka kalau barusan ada pocong di kursi roda kakaknya. Sementara
Paman Riri saat itu juga pergi ke tempat seorang kiai untuk meminta tolong. Padahal saat itu sudah jam 2 malam. Selang beberapa menit pamanku kembali datang ke rumah bersama seorang kiai. Kiai itu langsung menuju halaman belakang tempat kursi roda kakaknya yang disimpan dari kamar belakang. Riri sekilas melihat saat itu kiai berdoa, kursi itu bergerak-gerak sendiri. Setelah selesai berdoa, Pak Kiai langsung bilang kepada Paman Riri, kursi roda ini merupakan kursi roda bekas kecelakaan oleh pemiliknya yang dulu memakai kursi roda ini. Dulu meninggalnya karena tertabrak mobil truk, kata Pak Kiai. Sedang berada di kursi roda tersebut. Dan kini arwahnya tak mau lepas dengan kursi roda yang selalu menemaninya semasa hidupnya. Sebaiknya kursi roda itu secepatnya dilebur ke Sungai Bengawan Solo, kata Pak Kiai. Setelah selesai sholat subuh, Riri dan Paman langsung menaiki sebuah mobil pick up menuju Sungai Bengawan Solo. Sesampainya di sungai, matahari sudah bersinar menandakan pagi mulai menjelang. Dan tanpa nunggu lama lagi, akhirnya Paman Riri membuang kursi roda berhantu itu ke Sungai Bengawan Solo. Alhamdulillah, ternyata kakak Riri sekarang sudah sembuh dan bisa kuliah lagi. Itulah cerita radio horor yang dikirim oleh seseorang yang ada di Jogja yang berinisial namanya Riri. Terima kasih buat Riri yang sudah mengirimkan cerita ini ke radio horor kami. Dan dukung terus radio horor dengan cara di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita horor radio horor yang lebih menyeramkan lagi. Selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Begitu juga semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Amin ya robbal alamin.